bersatu dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada sore hari ini. Dan pendidikan DKI merayakan Natal dan Tahun Baru atas kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan kami dari dunia ini menuju kehidupan kekal. Melalui firman-Mu, teguhkanlah iman kami untuk mengabdi Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya masih menemukan ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, bapak sekalian, hati-hati. Saya pikir ini sudah diselamatkan dan ada di mana? Ternyata masih ada di sini ya. Ibu-ibu jangan pegang pistol. Kalau yang lain silahkan, tapi kalau pistol jangan ya. Ibu-ibu kalau merasa lelah, penat, kemudian tidak dihargai, tidak diorangkan, tidak ada yang mengakui, dibawa di dalam doa. Kalau perlu, ada yang lain mendoakan. Kalau ibu-ibu perlu doakan, siapapun juga termasuk saya, silahkan hubungi saya. Nomornya 0813 806 73608. Itu nomor saya. Saya khawatir cerita tadi mengilhami ibu-ibu. Kalau ada apa-apa, terus ambil pistol. Tapi pasti bukan pistol bapaknya. Ya, itulah kehidupan. Itulah peran seorang ibu. Dan bagaimana seorang ibu dalam mendidik anak-anak, firman Tuhan menyatakan kepada kita semua di dalam Injil Lukas, sebagaimana yang kita renungkan pada hari ini di dalam perayaan Natal ini bagi kita semuanya. Mari kita lihat sejenak bagaimana firman Tuhan itu menguatkan ibu-ibu untuk kita semuanya. Gak apa-apa ya, karena kita berangkat dari apa yang ada yang kita tampilkan bersama. Nah, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati. Lukas pasal 2 ayat 19. Saudara-saudari, kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan itu di tengah dunia ini menggunakan sarana. Apapun cara Tuhan hadir pasti ada sarananya. Dan kedatangan Tuhan yang menebus kita, Maria dipakai oleh Tuhan. Maka ibu-ibu jangan cepat putus asa. Ada Maria di dalam hidup kita yang menjadi teladan kita, jadi seorang ibu yang hadirkan juru selamat bagi kita semuanya. Ibu-ibu luar biasa. Terpujilah ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Dan yang hadir pada sore hari ini ya, kalau kita hitung, kira-kira 70%, 75% adalah kaum ibu-ibu. Luar biasa untuk ibu-ibu. Dan panitia juga ibu-ibu. 90. dipimpin oleh seorang Ibu juga. Luar biasa, jempol untuk ibu. Ibu jangan putus asa. Romo sangat khawatir untuk itu. Meskipun gambaran mengenai visualisasi tadi bagaimana kehidupan ini sebagai seorang pendidik. Pendidik ulung dalam iman kita adalah Maria dan Yosef. Dalam kisah kitab suci, Yosef, Bapak Yosef hanya muncul sampai dengan pada waktu Yesus hilang di bait Allah. Tapi Ibu Maria sampai dengan kapan? Yesus wafat di kayu salib. Ibu Maria selalu ada. Luar biasa untuk ibu-ibu kita ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Dan saya yakin 100% yang lahir di dunia ini semuanya melalui rahim ibu-ibu semuanya. Gak ada rahim bapak. Ya, Allah yang Maha Rahim itu berarti ditampilkan dalam wajah ibu untuk kita semuanya. Jadi ibu-ibu, mari kita belajar sebagaimana Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya.
Sesusah sesulit apapun dalam hidup ini, ibu-ibu adalah pendidik utama dalam kehidupan ini. Amin. Bapak-bapak jangan ngiri ya. Pak Pendeta jangan ngiri dengan saya juga, karena kita berdua Pak Pendeta tidak pernah bisa melahirkan. Ya, pasti ibu-ibu yang melahirkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, maka bagaimana Natal ini menjadi sukacita iman bagi kita semuanya yang menampilkan wajah Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bayi Yesus lahir melalui perawan Maria, melalui Ibu Maria, dan bapaknya namanya Yosef. Di sini ada yang namanya Maria? Ada, 232. Luar biasa ya. Yang namanya Yosef ada? Luar biasa. Anda itu sebagai bapak dan ibu yang melahirkan Tuhan. Maria itu. Ya kan? Amin. Maka kalau di dalam hidup kita tidak ada Tuhan yang menyertai kita, Immanuel, Allah beserta kita, maka sia-sialah kita mengikuti Tuhan, karena ibu-ibu ini yang melahirkan kelanjutan dunia ini. Ibu-ibu yang dipakai Tuhan untuk melahirkan kehidupan. Tanpa ibu-ibu tidak ada kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perayaan Natal ini, tema besar kita mengikuti apa yang dicanangkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mari kita pergi ke Bethlehem. Maka mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita pergi kepada Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana nas yang ada di dalam kitab suci yang dinyatakan untuk para gembala. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari kita pergi kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, kalau hidup ini penuh dengan problematika, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan godaan, mari kita pergi ke Tuhan. Jangan pergi ke tempat yang lain. Jangan pergi bawa pistol ini, cukup di dalam drama tadi saja. Ya, dramanya mengingatkan kita semua meskipun mengerikan, tapi mengingatkan kita tidak boleh pergi ke tempat yang lain. Kita harus pergi menuju atau pergi kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya tadi pesan sudah kesini 8 menit ya, lupa saya. Udah berapa menit ibu-ibu? Udah 3 menit, 3 atau 5 menit ya? Karena katanya ikan cepat, ikan makin cepat Bagus. luar biasa. Akan tempati untuk itu. Ya, maka kita harus pergi ke Tuhan dalam apapun kehidupan kita ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendidik, sungguh saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Saya sampai setua ini dulu juga dididik oleh ibu guru, bapak guru. Saya masih ingat nama-namanya. Ya. Guru kelas 1 itu yang paling luar biasa. Namanya Elizabeth Karsina. Itu sekolah negeri. Saya di sekolah negeri. Saya tidak pernah di sekolah Kristen atau Katolik. Ya. Mendidik bagaimana berhitung, bagaimana menulis. Ingat sekali. Kemudian ini Budi. Masih begitu enggak sekarang? Sudah enggak kan? Bapak Ibu semuanya dulu begitu kan? Ya. Ya, berapa luar biasa pendidik dasar itu mendidik kita sehingga kita menjadi orang seperti ini. Anda adalah orang hebat, pahlawan tanpa tanda jasa. Saya masih ingat lagu itu pada waktu saya kelas 4 SD. Ada lagunya, betul? Gimana lagunya? Nah, seperti itu kayaknya. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu
prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana namun mengacu dalam kehausan. Engkau Patria, pahlawan bangsa, tanda jasa. Untuk tangan untuk Anda semuanya sebagai pendidik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik yang menciptakan masa depan anak-anak kita, masa depan keberadaan bangsa dan negara kita di tangan Anda semuanya. Jangan takut, sebagaimana para gembala tadi disertai Tuhan, diberikan kabar gembira. Bapak Ibu sekalian pembawa kabar gembira, bukan pembawa kabar kedukaan. Hati-hati kalau ini pembawa kabar kedukaan ini. Sudah bawa ini lagunya tadi dari Amazing Grace, terus apalagi tadi lagu kematian gitu. Maka kita harus lagu sukacita dalam kehidupan ini. Anda pembawa kabar sukacita, pembawa kabar kegembiraan bagi anak-anak kita. Amin. Zaman kita dulu kuku panjang, kemudian di pakai penggarisnya kayu panjangnya 1 meter. Ya kan? Masih seperti itu. Zamannya berbeda. Tetapi tanpa mengurangi apapun yang Bapak Ibu lakukan, memang yang paling penting adalah Bapak Ibu penuh bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Teladannya adalah keluarga Nazaret, Maria, Yusuf, dan Kristus Tuhan kita, kanak-kanak Yesus. Apakah Yesus dulu itu pernah dicambuk atau apa? Tidak ada cerita dalam kitab suci. Tetapi wajarnya pasti orang tua mendidik anak-anaknya, Bapak Ibu guru mendidik anak-anaknya demi kebaikan anak-anak kita. Bapak Ibu guru adalah orang tua yang kedua untuk anak-anak kita. Untuk adik-adik sekalian, ada kan? Adik-adik, hormatilah, terimalah dari apa yang Bapak Ibu guru ajarkan. Masa depanmu ada di tanganmu. Bapak Ibu guru ini menghantar kalian untuk menjadi orang. Kalau menjadi presiden seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sama dididik oleh guru. Tidak ada yang tidak dididik oleh guru. Terimalah pendidikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, adik-adik jangan nyontek. Nyontek gak tambah pinter, tambah kudu ya. Kan? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, karena udah menit yang ke-8, nanti kalau kepanjangan nanti kok jadinya 8 jadi 15 itu kan berbahaya. Jadi bagi kita semuanya, Natal, damai sukacita Tuhan menyertai kita, tetapi kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan sebagaimana para gembala tadi, mewartakan, mengabarkan kebaikan kepada sesama. Kan mereka pergi dengan sukacita memuliakan Allah. Berarti kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Bapak Ibu sebagai pendidik, datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam Anda bekerja mendidik anak-anak. Suka duka, kelemahan, kelesuan, pencobaan, bawalah kepada Tuhan, persembahkan kepada Dia sebagaimana gembala-gembala tadi datang kepada Tuhan. Tetapi gembala kemudian pergi dengan sukacita. Maka Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada anak, pergilah kepada anak-anak.
bekerjalah, mengajarlah kepada anak-anak dengan sukacita. 1001 macam anak kita pernah mengalami waktu kecil. Gambaran waktu kecil ya seperti sekarang ini, seperti adik-adik yang ada sekarang ini. Tinggal tekniknya. Memang sekarang zaman medsos, semua bisa masuk medsos ya. Adik-adik jangan mudah sayangilah gurumu sebagai lagu tadi. Masih dinyanyikan nggak lagu tadi? Masih. Tolong adik-adik, bapak ibu guru itu ya sudah luar biasa. Anak-anak beliau saja ditinggalkan demi adik-adik untuk mendidik adik-adik. Ya, cintailah, sayangilah ibu guru, bapak gurumu sebagai kamu menyayangi orang tuamu. Ya. Berdoalah untuk bapak ibu guru agar bapak ibu guru sabar dengan kami untuk mengajar kalian. Kalau kurang sabar diingatkan, Pak Guru, Bu Guru, mohon sabar ya. Pasti tidak akan marah. Kamu disuruh sabar malah marah. Harusnya tidak gitu ya. Adik-adik, tapi adik-adik jangan terlalu nakal ya. Gak usah tempat duduknya Bu Guru dikasih permen karet, gak usah. Ya, gak usah gitu ya. Ya. Kalau Bapak Ibu Guru ada yang marahi, silahkan dinyanyikan saja. Nah, yang tadi terpujilah engkau Bapak Ibu Guru. Pasti kemudian Bapak Ibu Guru gak jadi marah karena beliau adalah pahlawan adik-adik semuanya ya. Maka mari Bapak Ibu Guru, adik-adik sekalian, Natal, sukacita iman kita harus pergi kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan akhirnya kembali ke tempat kita masing-masing. Adik-adik akan kembali ke sekolah untuk menjadi murid-murid sebagaimana biasanya. Bapak Ibu Guru akan menjadi pendidik sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan semuanya berjalan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, menjadi pendidik yang baik, menjadi anak didik yang baik, menjadi tenaga pendidik yang juga melayani dengan baik, dan kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Maka mari penuh syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Natal kita pergi ke Bethlehem membawa kabar sukacita, dan sukacita itu kita bagikan kepada semua orang yang ditanggung jawab kita dalam nama Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati kita. Muliakan Allah kini dan sepanjang segala masa. Allah, makasih kami persembahkan seluruh firman-Mu bagi hidup kami, agar kami semua menjadi para pendidik yang baik dan anak didik yang baik dalam nama-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam ya Tuhan. Berkatilah agar semua berjalan dengan baik dalam nama-Mu Tuhan, karena Allah kami kini dan sepanjang segala masa.